Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sedikit ingin kita ungkap tentang sirah atau sejarah dari bagaimana perkembangan Islam atau berkembangnya, dimulainya orang mengerjakan kesempurnaan agama Islam yang waktu sebelum masuknya kesempurnaan agama Islam dikatakan kalau di Lombok ini adalah waktu telu. Jadi kurang lebih kalau secara hitungan tahun Masehi antara tahun 1967 orang di kampung saya ini di Kerurak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga KLU, sekitar tahun 1967 orang memulai secara serentak untuk melakukan kesempurnaan agama. Jadi tugas-tugas keagamaan berupa sholat, puasa, zakat, dan lain-lain itu semua telah dipelajari, sehingga seiring dengan terjadinya populasi dari keislaman itu sendiri, tentunya berkat kalau menilik sejarah dari perkembangan di Nusantara ini di era kerajaan dulu, ya ini dari yang dibawa oleh para pedagang dari Jawa, terutama dari Demak, yang mereka itu adalah merupakan bagian sahabat dari 9 wali Songo yang tujuannya, yang ditugaskan untuk di samping mereka berdagang ke wilayah Nusantara bagian timur atau yang sekarang kita kenal Indonesia Timur, sambil melewati Laut Jawa di sebelah Pulau Lombok ini, bahtera yang ditunggangi oleh para penumpang dari para pedagang tersebut macet di tengah laut, sehingga mereka milir untuk menuju ke pelabuhan yang sekarang namanya Labuhan Carik. Dan itu memang pelabuhan itu benar-benar digunakan untuk bersandar di tempat mereka berteduh sembari menunggu orang tua mereka dari para ulama ini sembuh dari penyakitnya. Karena di dalam perjalanan di samping juga kapal macet dan orang tua dari para pedagang ini juga, para ulama ini sakit, sehingga sekarang yang kita kalau kurang lebih 1 kilometer ke arah timur dari Pelabuhan Carik itu terdapat makam di sana. Ya, di situ adalah makam wali yang memang mereka adalah bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di khususnya Nusantara bagian timur. Nah, sehingga terjadilah alhamdulillah sampai di Lombok ini yang sekarang kita rasakan. Nah, terutama sekali setelah begitu wafatnya dari orang tua mereka yang sakit di tengah perjalanan itu, dikuburkan di situ, dimakamkan di situ makamnya. Kemudian mereka merasa cocok dengan keadaan situasi alam di Lombok, sehingga mereka para wali dan pedagang ini mulai menawarkan beberapa barangnya kepada masyarakat yang memang sudah ada di Lombok ini. Dan dari rentetan hari demi hari berganti bulan tahun, mereka pindah ke wilayah, para wali ini pindah ke wilayah Bayan Blek, yang di situ sekarang terdapat bangunan yang sampai sekarang masih fisiknya masih kita bisa kunjungi, masih kita bisa nikmatin pemandangannya di situ, yang dinamakan Masjid Kuno. Nah, dari para wali yang dari penyebar Islam inilah mereka membagi tugas dari sana, dari wilayah sentralnya Masjid Kuno itu adalah untuk menyebar dari ajaran-ajaran syariat Islam yang disempurnakan dengan sesuai rukun Islam, yakni 5 rukun Islam. Jadi kesempurnaan itu memang benar-benar dibawa oleh mereka untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Nah, kalau kisaran tahun Masehi itu antara, kalau dari orang tua kami yang sekarang ini, yang kisaran usia mereka itu telah meninggal sekitar ada 35, ada 40 tahun yang lalu,
itu termasuk mengatakan kesempurnaan yang mereka rasakan itu setelah tahun 1967-an, 67 ya. Jadi mereka disitulah mulai puasa genap dengan hitungan jumlah hari bulan Muharramnya. Jadi bulan Ramadannya 30, misalnya 29, tanggal ke 1 Syawalnya kemudian genap. Tapi tidak dilakukan ketika era zamannya waktu telu, yang waktu itu pertama, pertengahan, dan akhiran di situ mereka puasa seperti itu. Nah, kemudian dari sentral Masjid Kuno, para wali ini dengan berkembangnya mereka di sana, ada yang nikah, ada yang bagaimana usaha langsung diam di sana, yang disebarluaskan ke 3 penjuru di Lombok ini. Pertama daerah Sade ke Sade, kemudian ke daerah Lombok Timur yang di Selaparang, ditunjuk oleh mereka bersepakat untuk mengutus dari kawan-kawan mereka untuk menyebarkan Islam. Sampailah cerita yang terdapat bagian Lombok Utara ini, yang mendapat bagian adalah kurang lebih yang sekitar waktu itu antara Gangga dan Sire. Gangga, kalau ya katakanlah Datu Gangga yang dulunya masih zaman kerajaan, yang juga zaman kerajaan waktu itu populasi dari kerajaan itu berkembang biak menjadi juga kerajaan besari yang ada di wilayah Kertagangga, yang di kecamatan Gangga ini. Dan dari situlah mulai peperangan antar suku, yakni suku Bali dan Sasak, di mana kerajaan Islam akan diserang oleh para raja kafir yang dari Amlapura ini untuk menyerang, sehingga para kebetulan yang menjabat sebagai patih dan datu, atau katakan sekarang mungkin jadi tampuk kekuasaan yang memegang kerajaan besari itu, mengambil tempurung kelapa untuk dijampi, karena besok dalam beberapa hari akan datang pasukan dari Amlapura Bali untuk menyerang kerajaan Islam yang terdapat di wilayah utara ini, di Lombok Utara. Karena tidak rela agamanya dijajah oleh pasukan kafir yang ukuran jumlahnya juga sangat besar dan mereka masih minim populasi penduduknya juga. Akhirnya wali dari salah satu raja ini, terdapat ulama di sana, mengambil tempurung kelapa untuk dijampi airnya, kemudian disiramkan ke sekeliling dari kerajaan itu. Wilayah kerajaan yang sampai saat ini masih ada bekas peninggalannya, peninggalan bersejarah, benda-benda bersejarah, benda kuno, benda antik, semacam pakaian bekas yang digunakan oleh para penggawa kerajaan itu masih sampai sekarang, yang saat ini ada di dusun Kertaraharja. Dari situlah hilang desa itu setelah dikelilingi oleh siraman air. Jadi pasukan yang dari Bali tidak menemukan apapun sesuai dengan laporan dari Telik Sandi yang dikirim lebih dulu, lebih awal untuk mencari denah lokasi di mana tempat penyerangan dari kerajaan Islam tersebut. Nah, dari situlah hilang. Kemudian muncullah lama-kelamaan dicurigai kebesaran dari kekuatan jiwa dari para alim ulama wali pada waktu itu. Terdapatlah di sini, di kampung ini, namanya Kampung Kerurak, pesantren yang sekarang jadi kalau dulu langgar surau gitu untuk orang belajar Islam, belajar ngaji. Nah, nama dari pesantren itu namanya Jihadur Rahman, yang alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa menyaksikan tempat itu, yang sekarang menjadi lahan kebun. Terdapat di situ juga makam dari para alim ulama dulu yang sampai saat ini masih terpelihara, alhamdulillah. Itu sekelumit tentang bagaimana Islam berkembang di
kampung kami seperti itu, kalau kurang lebih dari kampung kami ini menemukan kesadaran untuk melakukan rukun Islam yang 5 itu antara tahun setelah di atas tahun Gestapo atau tahun pengganjangan PKI zaman dulu pada tahun 1965. Demikian, mudah-mudahan ada sisi manfaat dari sedikit kejelasan, sekelumit kejelasan ini, penjelasan ini, yang kalau memang kurang benar-benar dari kelemahan kami dan kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.